Perubahan Undang-Undang Sisdiknas memperkenalkan kosakata baru, yaitu persekolahan mandiri, salah satu subjalur pendidikan formal. Apakah ini akan menjadi kastanisasi baru sekolah? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Selalu menarik membahas konsep-konsep yang muncul di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Pada edisi sebelumnya, saya membahas tentang jalur pendidikan. Kali ini, saya ingin mengulas lebih mendalam tentang konsep persekolahan mandiri. Apakah dampak-dampaknya persekolahan mandiri ini bagi kita di masa depan? Di dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, ada dua model persekolahan yang ada di dalam pendidikan formal, yaitu yang satu adalah persekolahan biasa, yang kedua adalah persekolahan mandiri. Tentu yang sebelumnya ada pra-persekolahan, ya, yaitu yang di PAUD. Setelah pra-persekolahan, yaitu pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ada dua model sekolah, yaitu persekolahan biasa atau persekolahan saja. Yang satu adalah persekolahan mandiri. Apa sih bedanya dua persekolahan ini? Gitu. Persekolahan biasa itu punya tujuan untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik atau pelajar. Tetapi persekolahan biasa diwajibkan memenuhi tuntutan standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu standar input, standar proses, dan standar capaian. Bedanya dengan persekolahan mandiri adalah bahwa persekolahan mandiri ini lebih bertujuan untuk mengembangkan inovasi di dalam persekolahan. Yang istimewa dari persekolahan mandiri ini adalah bahwa mereka diistimewakan karena dengan menyandang katakanlah persekolahan mandiri, mereka dapat mendesain sendiri, mengembangkan sendiri standar input dan standar prosesnya. Kalau kita berbicara tentang standar input dan standar proses, berarti kita itu berbicara tentang kualitas input siswanya, kemudian tenaga kependidikan, sarana prasarana, tujuan kurikulum, dan tentu saja metode pengajaran yang ada di sekolah. Itu sebagai standar input dan standar prosesnya. Persekolahan mandiri juga diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sendiri. Ini perbedaan antara persekolahan mandiri dan persekolahan biasa. Sebenarnya ciri-ciri seperti ini itu sudah ada pada saat ini, tetapi ini berlaku pada sekolah-sekolah swasta yang mungkin kita katakan elit ya, yang berbiaya mahal. Karena mereka selama ini sudah menjaring peserta didiknya atau pelajarnya sendiri berdasarkan kemampuan akademik, mungkin juga kemampuan ekonomi orang tuanya, karena itu sekolah berbayar mahal. Mereka juga menerapkan kurikulum sendiri, mengembangkan kurikulum sendiri, mungkin bisa gabungan antara kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Mereka juga punya kapasitas mengembangkan sarana prasarana, sehingga mereka kemudian bisa menyeleksi peserta didiknya. Atau kalau ini dilakukan di sekolah negeri, maka akan menjadi favorit, ya, sekolah negeri favorit. Favoritisme akan muncul lagi. Padahal sekolah-sekolah negeri yang favorit semacam era RSBI yang dulu pernah dimunculkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003, di dalam judicial review di Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Tampaknya sekarang ini tinggal berubah nama, yang dulu itu RSBI, sekarang menjadi persekolahan mandiri.
Apakah memang dibutuhkan sih konsep persekolahan mandiri bagi pendidikan kita di masa depan? Menurut saya tidak. Mengapa? Karena seharusnya yang mendesain kebijakan pendidikan Indonesia di masa depan harusnya berpikiran positif bahwa semua sekolah ke depan harus menjadi sekolah yang inovatif. Kalau ada pembedaan antara sekolah yang biasa, dalam hal ini persekolahan biasa, dan kemudian dibedakan dengan persekolahan mandiri, yang cirinya adalah mereka memiliki kemampuan inovasi di dalam menyelenggarakan persekolahan, karena itu kemudian standar input dan standar prosesnya itu tidak ditentukan oleh pemerintah, tetapi hanya ditentukan standar capaiannya, maka otomatis dengan adanya pasal ini atau dengan adanya konsep ini, nanti akan terjadi diskriminasi atau perbedaan, yaitu antara sekolah yang biasa dengan sekolah yang memiliki label sekolah mandiri. Saya rasa pengaturan seperti ini tidak dibutuhkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita. Kita harus percaya dan kita perlu mengatur bahwa semua sekolah, semua satuan pendidikan, semua persekolahan pertama-tama harus memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah mereka melampaui apa yang ditetapkan oleh pemerintah, barulah bisa diberi ruang untuk inovasi, kemerdekaan dalam rangka mengembangkan kurikulum, sehingga kurikulum yang dikembangkan, proses belajar mengajar, dan capaian pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Jadi, menurut saya, konsep tentang persekolahan mandiri ini harus dihapuskan dari pasal-pasal Undang-Undang Sisdiknas. Kita tidak membutuhkan diskriminasi. Yang kita butuhkan adalah kepercayaan bahwa masing-masing sekolah di Indonesia di masa depan, apapun bentuk sekolahnya, mereka adalah sekolah-sekolah yang akan memiliki inovasi di masa depan. Tidak perlulah ada pembedaan-pembedaan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.